Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Malam ini kita akan membacakan nasihat Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Surat Al-Imran ayat 103. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Min rabbikum, daripada Tuhan kalian yaitu Allah. Wa jannatin, dan menuju surga. Arduha, yang luasnya surga itu as-samawatu wal ardu, adalah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina, mereka adalah orang-orang yunfiquna, yang mereka menafkahkan hartanya, bisarra, dalam waktu senang, wadharra, dan dalam waktu susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, maka dia mampu memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu, dan Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk supaya bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk supaya bersegera? Karena waktu itu hanya ada 3. Waktu yang sudah lewat,
waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Maka waktu yang sudah lewat tidak akan kembali seumur hidup kita. Tadi jam 5 tadi, jam 4 tadi, jam 3, sehari tadi, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sebulan kemarin, 2 bulan, setahun kemarin. Itu tidak akan berulang dalam hidup kita. Adapun hari ini adalah hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Maka umur yang telah lewat tidak akan kembali dalam sepanjang hidup kita. Dan umur yang sekarang, inilah waktu untuk kita bersegera mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan-ampunan Allah. Apa? Di antaranya adalah sholat. Sholat 5 waktu itu adalah di dalamnya terdapat ampunan Allah. Innama masalul shalawatil khamsi kamasali nahrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat. Sesungguhnya perumpamaan sholat 5 waktu itu adalah seperti sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang di antara kalian, di mana dia mandi di sungai itu. Di sungai itu mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? La yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di tubuhnya. Fadzalika masalul salawatil khamsi. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, maka dosanya diampuni oleh Allah. Maka kita supaya bersegera, jangan menunda-nunda waktu. Jangan kaget-kaget. Jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan. Keburu dikapani nanti. Maka bersegera. Bersegera itu bercepat-cepat. Maka sholat yang paling utama adalah sholat awal waktu. Bersegera menuju masjid. Nah, bagaimana orang-orang dulu mereka menyiapkan waktu sholat sebelum azan sudah persiapan. Sudah duduk di masjid. Bersegera. Wasari'u bersegera kalian semua ila maghfiratin min rabbikum menuju ampunan Tuhan kalian wa jannatin dan menuju surga. Bersegera di waktu yang masih ada kesempatan. Sebab waktu ada 3, waktu yang sudah lewat tak terulang dalam sepanjang umur. Waktu yang sekarang, waktunya untuk kita beramal. Waktu yang akan datang, waktu yang ketiga, di mana di sana kita belum tentu ada. Waktu yang akan datang itu misalnya besok subuh, belum tentu kita ada di situ. Hari Kamis kemarin ada kejadian di Betung itu, di mana suami istri. Istrinya bilang kepada suaminya, Mas, sudah azan, silakan berangkat ke masjid. Sini kunci motor, saya yang jemput anak, katanya. Maka dikasihlah kunci motor, dia jemput anak. 5 menit sesudah itu, motornya itu ditumbur tronton dari belakang, 2 orang langsung wafat. Inna lillahi, inna ilaihi raji'un. 5 menit sebelumnya masih ngobrol, masih sehat, masih seger. Dari pagi buat kue. Masih beraktivitas. Itu kan untuk dia. Kalau saya enggak mati. Jangan begitu. Kita yang terjadi ke orang 100%
besar kemungkinan terjadi. Maka disinilah Allah suruh kita wasari'u ila maghfirah. Bercepat-cepatlah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan menuju surga Allah, arduha, yang mana luasnya surga Allah itu as-samawati wal ardu, adalah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Allah menyiapkan, Allah menyediakan itu surga seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ampunan Allah, maka tempatnya adalah surga Allah. Ampunan Allah itu dicari di dunia ini. Kalau di akhirat mau mencari ampunan Allah nggak bisa. Karena ampunan Allah itu disebabkan amalan yang baik, hubungan dirinya dengan Allah. Makna wasaru ila maghfirah maksudnya bersegera menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bersegera menuju mengamalkan perintah-perintah Allah. Bersegera menuju tobat. Bersegera menuju perbaikan. Itu makna bersegera. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau orang mendapatkan ampunan Allah, maka dia disiapkan surga oleh Allah. Luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan Allah dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan maksudnya bersegera menuju amal-amal ketaatan. Karena amal ketaatan itu mewajibkan ampunan Allah. Menuju ketaatan, menuju sholat, menuju ibadah. Karena amal ketaatan itu mewajibkan ampunan Allah. Ada yang mentafsiri maksudnya adalah menuju ila takbiratul ihram, menuju takbiratul ihram, bersegera menuju takbiratul ihram. Banyak tafsirnya maghfirah itu. Bersegera menuju maghfirah, diantaranya bersegera menuju amal taat, diantaranya bersegera menuju tobat, diantaranya di antara tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi menuju takbiratul ihram. Maknanya apa? Kalau sholat berjamaah, berusahalah jangan sampai tertinggal takbiratul ihram. Bersegera kamu untuk menuju takbiratul ihram. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa man shalla lillahi arba'ina yauman yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaqi. Man barang siapa shalla lillahi mengerjakan salat karena Allah bil jamaah dengan secara berjamaah yudrikut takbiratal ula selalu mendapati takbiratul ula. Arba'ina yauman selama 40 hari yudrikut takbiratul ula, tidak tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula itu adalah imam takbir langsung dia takbir Allahu Akbar, lalu dia susul Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau masih Allahu Akbar, dia masih beneri baju, masih pakai minyak wangi. Imam sudah baca surat Al-Fatihah, dia tertinggal sudah takbiratul ula. Jadi takbiratul ula itu Allahu Akbar, maka dia langsung Allahu Akbar. Maka makna bersegera sebelum qomat,
sudah duduk di tempat sholat, nunggu sholat zikir, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ada zikir sebelum sholat? Tazkiyatun nufus, agar hatinya bersih sehingga mudah khusyuk. Maka barang siapa, kata Nabi, mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari, yudrikut takbiratan ula, tidak tertinggal takbiratul ula, selalu mendapatkan takbiratul ula, kutiba lahu bara'atani, ditulis oleh Allah 2 kebebasan. Bara'atum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Semoga termasuk kita. Lalu yang kedua, wa bara'atum minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Maka maksud ayat surat Al-Imran ayat 133, bukan 103, 133 ya. Salah tadi. Surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 133. Nah, ayat dibuka sendiri terjemahannya. Bersegera menuju ampunan, maksudnya di sini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bersegera menuju takbiratul ihram. Makanya kalau sholat itu jangan ditunda-tunda. Harus ada persiapan sebelumnya. Maka orang yang dia sholat 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ula, maka diberi 2 kebebasan. Bebas dari neraka, bebas dari sifat munafik. Wa qala Aliun ibnu Abi Thalib, bersegera menuju ampunan Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah bersegera menuju ila adail faraid, menuju mengerjakan perintah-perintah Allah. Jangan sampai perintah-perintah Allah itu kita entengkan. Kita pakai waktu sisa-sisa kesibukan. Jangan. Nomor 1, sholat dulu, yang lain baru. Sudah selesai sholat, beres. Jangan sampai nanti aja masih panjang duhur nih, panjang waktu. Jam 2 juga duhur. Jangan. Kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan, maksud bersegera menuju ampunan Allah yaitu menuju ilal ikhlas, menuju ikhlas. Karena amal apa saja dikerjakan tidak karena ikhlas tidak berguna. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kata Al-Imam Al-Ghazali, tasfiyatul amal minasyawahid, beramal tidak ada campuran niat selain lillahi ta'ala. Selain apa? Lillahi ta'ala. Maka kita ini dalam niat dibuntuti di ujung lillahi ta'ala. Maka maksud wasyari'u ila maghfirah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, maksudnya menuju ikhlas. Bersegera menuju ikhlas. Kalau kata Sayyidina Ali, bersegera menuju mengerjakan perintah-perintah Allah. Al-Kalbi, ada Imam Al-Kalbi, beliau berpendapat maksud wasyari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah, ila taubati minar riba, bersegera menuju tobat dari riba. Ketika hidup ini, jangan sampai nunggu mati belum meninggalkan riba, bersegera menuju tobat meninggalkan riba. Dan ini semua mewajibkan ampunan Allah. Kalau orang itu bertobat meninggalkan riba, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau orang itu mengerjakan amalnya karena ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka pesan Nabi kepada kepada seorang sahabat, akhlis niyyataka yakfikal amalul qalil.
ikhlaskan niatmu dalam amal, maka dengan ikhlas amal sedikit mencukupi. Ini cara memahami Al-Quran itu begitu. Maka tidak cukup hanya dengan terjemahan. Ada tafsirnya para sahabat. Ada tafsirnya para a'imah. Tafsir itu adalah pemahaman yang betul berkenaan dengan ayat itu menurut sahabat ini gimana, menurut sahabat ini gimana, menurut imam ini gimana. Begitu. Maka maksud wasari'u ila maghfirah ada beberapa makna, diantaranya bersegera menuju takbiratul ihram, bersegera menuju mengerjakan perintah-perintah Allah, yang selamanya tidak pernah mengerjakan perintah Allah, sholat ditinggalkan, bersegera maksudnya kerjakan sebelum mati. Bersegera menuju ikhlas, amal banyak enggak ikhlas, belum mati ini segera kamu berubah niatnya lillahi ta'ala. Jangan sampai nanti tahu di akhirat belum sempat ikhlas, lalu ingin minta amal ke Allah pahalanya, maka Allah bilang, unduru ila a'malikum, lihat kepada amal-amal kalian. Apakah ada dari amal-amal kamu yang karena aku? Tengok dulu. Kalau memang ada, sini. Kalau enggak ada, jangan ke sini. Maka ada orang nengok amalnya sebesar gunung, ditengoknya tidak ada yang karena Allah. Maka diusir oleh Allah. Idhabu ila syurakaikum. Pergi kalian semua menuju kepada yang dulu kamu suraka, syirik. Niat karena dia. Karena dia, pergi ke dia. Jangan pergi ke aku, kata Allah. Maka bersegera menuju ikhlas. Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Al-Imam Al-Kalbi, bersegera menuju tobat dari riba. Kalau orang bersegera meninggalkan yang haram, bersegera menuju tobat, bersegera menuju ikhlas, bersegera menuju takbiratul ihram, menuju perbaikan, maka wa jannatin arduhas samawati wal ardu, pada hakikatnya dia telah bersegera menuju surga. Karena kalau orang dapat ampunan Allah, karena kalau orang itu ikhlas, karena kalau orang itu tobat, karena kalau orang itu taat, tempatnya di surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal-amal yang baik, kanat lahum, pasti untuk mereka, jannatul firdausi, surga firdaus, nuzula, sebagai tempat tinggalnya. Wa jannatin arduhas samawat, bersegera menuju surga yang luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di surga itu hanya disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, a'dantu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala khatara ala qalb wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A'dantu li'ibadi, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku as-salihina, yang soleh. Yang soleh itu yang taat, yang baik, yang soleh, yang mengerjakan amal yang soleh. Mala ainun ra'at, sesuatu yang mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, sesuatu yang telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah terbesit di hati manusia. Apa itu? Surga.
Surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terbesit di dalamnya. Maka tak bisa dibayangkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengisi surga. U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lalu Allah melanjutkan ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yunfikuna, menginfakkan harta yang diberikan Allah, dititipkan Allah kepadanya, fis sarra'i wad-dharra, di waktu senang maupun di waktu susah. Waktu longgar, dia longgar. Waktu susah pun dia longgar. Waktu susah itu, waktu sudah sakarot. Waktu senang itu, waktu masih sehat. Waktu sehat infak, waktu sakit sudah infak. Jangan nunggu mengas-mengis, baru pesen-pesen. Waktu sehat ini. Isra' di waktu senang, wadharra di waktu susah. Makna fisarra waktu senang, waktu sehat. Dharra waktu susah, waktu sakit. Fisarra waktu senang, waktu banyak rezeki. Wadharra waktu miskin, waktu sempit rezeki. Tetap berimpak. Kalau dia waktu banyak rezeki, dia impak yang banyak. Kalau waktu sempit, dia impak semampunya. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisikki tamrah. Berlindunglah kamu kepada Allah dari api neraka, walaupun bentuk perlindungan kamu itu adalah punya amal sedekah separuh kurma. Kurma satu dibelah jadi dua. Separuhnya sedekahkan, separuhnya dimakan sendiri. Kenapa? Dia cuma punya kurma satu. Walaupun punya kurma satu, tetap masih bisa berbagi. Ini waktu dorok namanya. Waktu sempit. Masih bisa berbagi, apalagi waktu longgar. Bahkan orang impak di waktu susah, waktu sedikit, tidak punya duit, itu kadang pahalanya lebih besar dibanding jumlah banyak dari orang yang jumlah sedikit. Sebagaimana dalil Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika perang. Ketika sebelum perang, maka Nabi SAW berikan iklan pengumuman untuk infak, maka Sayyidina Umar seluruh harta. Sayyidina Abu Bakar seluruh harta. Kamu perang Tabuk ya, di perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Sayyidina Umar separuh harta. Sayyidina Abu Bakar seluruh harta. Dari segi jumlah lebih banyak separuh hartanya Sayyidina Umar dibanding seluruh hartanya Sayyidina Abu Bakar. Tetapi pahalanya lebih besar Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena menghabiskan. Maka orang yang dia infak 1000, yang memang punyanya cuma 1000, lebih utama dibanding 1.000.000, yang dia punya 50 ember. Cuma 1.000.000, dia punya 5 miliar. Pahalanya lebih besar 1000 dari yang cuman punya 1000. Ini makna kata Nabi, juhdul mukil,
usahanya orang yang menghabiskan dari yang dia punya. Maka orang yang bertakwa siapa? Mampu infak waktu senang, waktu susah, waktu sempit, waktu longgar, waktu sempit, waktu sehat, waktu sakit, waktu hidup, waktu mati tidak bisa lagi lah. Udah mati kok infak lagi. Waktu hidup sebelum mati, nggak ada pasangannya kalau itu. Waktu hidup, waktu mati, enggak. Kalau sudah mati tidak bisa infak lagi. Waktu hidup sebelum mati. Lalu kemudian Nabi mengatakan, mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Tidak bakalan pernah berkurang harta sebab disedekahkan, akan tetapi bertambah. Tidak pernah berkurang harta sebab disedekahkan, tapi bertambah. Tetapi setan mengatakan, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Asy-syaitan, setan, ya'idukumul faqra, selalu memberikan bisikan di kuping-kuping orang-orang di dunia ini. Kalau dia mengeluarkan hartanya, jangan terlalu banyak-banyak, nanti kamu fakir. Kau kumpulkan susah-susah, habis itu kau kasih orang. Bukan kamulah bodoh, kata setan. Maka kalau ada bisik begitu, maka dia, dalam tafsir disebutkan, dia langsung bilang, justru kamu yang bodoh. Ngomong setan maksudnya. Justru kamu yang bodoh, wahai setan yang telah berbisik di kupingku. Jadi setan tuh nggak nampak. Kalau nampak, nggak ada orang yang mau ikut, tapi bisikan. Maka yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik-bisik dia setan tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berlindung dari buruknya setan yang suka ngasih was-was. Bisikan-bisikan di kuping hamba. Maka setan bilang, jangan banyak-banyak. Dikit-dikit baik. Maka kalau ada orang meminta-minta, jangan sampai kita menolak. Tidak bisa memberi banyak, beri sedikit. Misalnya, Pak, kasih 1.000 jadi. Jangan. Bisa jadi yang menyelamatkan kita dari neraka 1.000 di pinggir jalan untuk orang minta-minta betul-betul lapar, lalu diberikan gorengan bisa ganjal perutnya, lalu dia berdoa, ya Allah ampuni dosanya orang yang ngasih duit aku 1.000. Kita nggak tahu, yang tahu Allah dan Rasul dengan hamba itu. Kalau kita kan jangan. Kalau memang nggak ada, betul-betul nggak ada, bilang, maaf ya Di, maaf Di. Apa yang ada mungkin makanan ini. Nah gitu. Kita kan nggak ada. Karena rugi nanti. Apa yang kita beri kepada orang yang meminta, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Kalau sedekah kita kasihkan, bisa jadi yang dikasih tidak perlu, tidak butuh. Tapi kalau orang minta, sangat perlu itu. Makanya kita ini kadang tidak berpikir ke situ. Maka mulai habis ini, kok ada orang minta-minta, nggak usah kita
suudzon atau itu untuk berkaya-kaya wahai. Jangan, sudah itu urusan yang kita nggak tahu, serahkan sama Allah. Pokoknya dia minta saya kasih. Nggak bisa ngasih banyak, sedikit. Syaitan yang itu kumul fakir. Fakir kamu nanti kalau banyak ngasih orang. Tapi Nabi bilang, bal yazdad. Jangan ikut setan. Tambah. Tambah di sini, tambah barokahnya, tambah pahalanya. Tambah di sini, kelihatannya berkurang. Nanti Allah ganti. Berapa kali lipat? 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tergantung ikhlasnya. Maka orang takwa, kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika susah. Kemudian, orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Mereka adalah orang yang mampu menahan marah. Kalau ada orang emosian, berdasarkan dalil Quran, takwanya belum sempurna. Ini jangan emosian, jangan dikit-dikit marah, istrinya ditempeleng, makan ndak enak, marah-marah. Jangan, nggak usah marah-marah. Nabi bilang, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nahan marah. Sebenarnya mampu marah, mampu ingin melampiaskan amarah. Tapi oleh Allah suruh tahan, ya tahan. Mana ayatnya Allah nyuruh tahan? Wal kadhiminal ghaidha. Tahan marah. Tetapi memang dunia ini akan ada gejolak-gejolak yang membuat kita marah. Nah, disitulah ujian. Mampu tidak tahan. Marah itu pasti ada pancingannya. Tidak mungkin tiba-tiba marah. Ada apa ini tiba-tiba marah? Tidak mungkin. Pasti ada pancingannya. Nah, wal kadhiminal ghaidh. Tahan marah. Yang mampu nahan marah, orang-orang yang bertakwa. Kalau mampu nahan marah, nanti masuk surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Lalu kemudian orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai terlalu menyakiti hatiku. Saat anak turun, tidak akan saya maafkan. Oh, jangan begitu. Kadung dongkol, orang tuh kalau kadung dongkol itu tidak mau memaafkan. Maafkan. Orang yang mau memaafkan menjadi ahli surga. Suatu hari ada orang lewat di depan Nabi. Lalu Nabi bilang, kalau kamu mau menengok penduduk surga, lihat orang ini. Besoknya lewat lagi orang itu. Besoknya sampai 3 kali lewat, Nabi bilang dia penghuni surga. Sahabat yang ada di dekat Nabi penasaran. Ini sama Nabi diomongin penghuni surga. Apa amalan orang ini? Maka sahabat yang ada di dekat Nabi, dia berkunjung di rumahnya sahabat yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Begitu disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah. Itu ada itu. Dalam judul Salamatus Sodri minal hikdi wal hasadi. Selamatnya hati dari sifat unek-unek, rasa nggak enak, dan iri hati kepada orang lain. Maka ini orang bertamu lalu selama 3 hari ditengok. Apa ini amalannya orang ini? Maka tidak ada amalan yang istimewa. Habis isya tidur, subuh bangun. Habis isya tidur, subuh bangun. Subuh bangun pergi ke masjid. Tidak ada tahajud. Maka sesudah 3 hari yang bertamu tadi bilang, saya sudah 3 hari di sini. Saya sebenarnya ada perkara yang mau saya tanyakan dengan kamu.
Kamu punya amalan apa sehingga Nabi mengatakan bahwa kamu penghuni surga? Ya amalan aku sebagaimana yang kamu lihat. Habis Isya aku tidur. Habis Isya aku tidur sampai subuh. Habis subuh saya pergi ke masjid salat berjamaah. Oh itu. Tapi saya tuh punya amalan sebelum tidur saya ngomong, ya Allah, seluruh hamba-hambamu yang nyakiti aku sepanjang hari ini, aku maafkan semuanya. Sebab mau memaafkan. Jadi memaafkan itu berat, tidak mudah. Orang sudah maafkan aja, maafkan gimana maafkan? Maafkan. Salamatu sadri minal hikdi wal hasadi. Selamatkan hati kita dari sifat rasa tidak enak kepada semua orang. Sudah, lepas aja. Orang mendolimi kita, bagi kita nggak apa-apa. Yang penting kita jangan mendolimi dia. Kalau urusan dia mendolimi kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia mendolimi kita, lalu kita balik mendolimi dia, berarti kita sama dengan dia. Sama-sama orang dolim. Orang takwa itu kalau didolimi, dia tidak membalas kedoliman. Rasulullah suatu hari ditarik bajunya dari belakang oleh Yahudi. Tarik belakang. Sampai saking kerasnya tarikan dari belakang, terpelintir ya. Ya, apa? Iya. Sampai sobek kerah Nabi dan luka leher. Nabi senyum gitu. Tidak marah Nabi. Masya Allah. Yahudi ini telah baca kitab Taurat. Tanda Nabi akhir zaman, dia tidak marah kalau disakiti. Maka dia langsung praktek. Benar enggak Muhammad ini katanya Nabi. Kira-kira kalau saya sakiti marah enggak dia? Tarik bajunya di belakang sampai Nabi senyum. Maka langsung dia ini si Yahudi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi enggak pernah marah. Tengok sejarah, Nabi enggak pernah marah. Nabi itu banyak senyum. Nabi enggak pernah marah. Kenapa Nabi enggak pernah marah? Hulukul Quran, karena akhlak Nabi Quran. Surat Al-Imran tadi. Nabi nahan amarah. Nabi memaafkan. Nah, kita umatnya Kanjeng Nabi berusaha jangan marah. Berusaha memaafkan. Wallahu Allah yuhibbul muhsinin. Senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa? Ya tadi semua amal kebaikan tadi. Infak, nahan marah, memaafkan, sholat takbiratul ula, amal dengan ikhlas, ngerjakan ketaatan. Ini semuanya Allah senang dengan muhsinin. Apa muhsinin? Orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, berbuatlah baik. Kalau kita tidak mau berbuat baik, nanti dapat murka Allah. Seperti orang Nasrani. Maka dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti orang Yahudi, maghdub orang-orang yang dimarah. Kemudian, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah mengerjakan kesalahan, bukan yang tak pernah mengerjakan dosa, tetapi walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa itu orang yang kalau mengerjakan perbuatan keji, auzalamu anfusahum atau mendolimi dirinya, zakarullah, mau ingat Allah, mau taubat kepada Allah.
Jadi orang takwa itu bukan orang yang tak pernah berbuat dosa. Berbuat dosa tapi banyak istighfar. Fastaghfiru lidzunubihim. Lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang kalau berbuat kesalahan mau istighfar. Maka disebutkan kata Nabi, la kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Tidak akan ada dosa besar kalau habis mengerjakan dosa selalu istighfar dan tobat. Dan tidak dikatakan dosa kecil kalau yang kecil terus menerus. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa itu tidak terus-menerus di dalam mengerjakan dosa. Dia mau tobat. Dia mau istighfar. Nabi SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Nabi Adam khata'un, selalu berbuat keliru, selalu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah, mereka orang-orang yang mau tobat. Maka penghuni surga itu adalah pendosa yang bertobat. Jangan putus asa. Kalau kita rusak hubungannya dengan Allah, tinggal perbaiki. Tinggal hijrah. Wal hijrah itu ammanahaw. Man hajara ammanahaw. Hijrah itu adalah orang yang meninggalkan yang dilarang. Yang sebelumnya dikerjakan, yang dilarang-dilarang itu sebelumnya dikerjakan, lalu hijrah maknanya tinggalkan. Ulaika mereka jazauhum balasan bagi mereka maufiratun ampunan min rabbihim dari Allah wa jannatun dan surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawah surga al-anhar sungai-sungai khalidina fiha kekal dalam surga wa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik balasan untuk orang yang beramal ketaatan itulah surga. Cukup sampai di sini, nanti kita lanjut sampai insya Allah ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadikan diri kita tambahnya ilmu, tambahnya kebaikan sehingga bisa sadar untuk lebih memperbaiki diri. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma bihamdika asyhadu